Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu Current Differential Line Protection. Baiklah, yang pertama yaitu penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Maharani Umar. Baik, line current differential protection adalah tipe proteksi ini bekerja berdasarkan teori dasar hukum Kirchhoff yang menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, maka sebuah node akan bernilai nol. Hal ini membutuhkan seperangkat transformator arus atau transformer yang lebih kecil yang mengubah current down ke tingkat yang dapat dihitung pada tiap akhir saluran listrik atau pada tiap sisi dari transformer. Secara umum, pengaman diferensial saluran yang mengukur besaran arus pada kedua sisi dari saluran transmisi. Perangkat yang digunakan dalam proteksi line current differential ini adalah line current differential relay. Relay ini harus bekerja jika ada gangguan di daerah proteksi dan harus stabil jika gangguan di luar daerah proteksi. Relay ini bekerja secara interneus. Baik, prinsip kerja line current differential relay. Yang pertama, relay diferensial harus membandingkan arus yang melalui satu titik atau hukum Kirchhoff. Yang kedua, pada keadaan tanpa gangguan atau gangguan eksternal. Yang ketiga, pada keadaan gangguan internal. Yang keempat, dipasang pada masing-masing ujung saluran dan merupakan unit protection. Yang unit protection yang pertama, daerah pengaman adalah di dalam daerah yang dilingkupi CT atau current transformator yang tersambung ke relay diferensial. Yang kedua, bekerja seketika. Yang ketiga, tidak perlu dikoordinasikan dengan pengaman lain. Yang keempat, merupakan pengaman utama dan tidak berlaku sebagai pengaman cadangan. Yang keempat, prinsip pengukuran line current differential adalah circulating current atau balance voltage. Yang kelima, karena ujung-ujung saluran transmisi dipisahkan oleh jarak yang jauh, maka masing-masing sisi dihubungkan dengan kabel pilot saluran telekomunikasi atau microwave atau fiber optik. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Novelmi. Selanjutnya ada cara kerja line current differential relay. Pertama itu ada digital current differential relay. Menggunakan sinyal sampling dari kontrol sinkronisasi untuk mensampel arus, misalnya setiap 30 derajat sudut listrik. Kemudian sampel arus ini diubah ke dalam bentuk digital dan selanjutnya diolah dalam relay calculation unit CPU dan dalam waktu yang sama diubah ke dalam bentuk data serial dan ditransmisikan ke relay lain melalui saluran komunikasi. Selanjutnya itu sisi penerima menerima dan memeriksa data arus dari relay lain. Data serial diubah ke data paralel dan data ini diolah dalam relay calculation unit CPU. Selanjutnya, kedua data arus di atas digunakan dalam proses perhitungan relay diferensial setelah terlebih dahulu kedua data melalui proses sampling matching. Kemudian ada unit transceiver melaksanakan proses sinkronisasi sampling agar kedua data arus diolah dalam kondisi waktu yang sama. Selanjutnya itu CPU1 melakukan proses penghitungan relay diferensial, perintah trip, reclosing, dan perintah-perintah lainnya.
Kemudian CPU2 melakukan proses kontrol untuk mengirimkan dan menerima data, termasuk kontrol sinkronisasi sampling. Kemudian ada penerapan. Relay diferensial arus digunakan sebagai pengaman utama pada. Yang pertama itu digunakan pada generator, kemudian digunakan pada transformator, kemudian digunakan juga pada saluran transmisi, digunakan pada motor besar, dan bus atau rel. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang saya jelaskan yaitu dasar pengukuran diferensial arus. Yang pertama yaitu pilot wire. Gambar di atas ini menunjukkan sirkulasi atau arus melalui pilot wire dalam keadaan normal. Arus akan berjalan sesuai alurnya tanpa melewati relay karena pada relay terdapat hambatan yang menimbulkan tegangan. Yang kedua yaitu pilot wire saat terdapat internal fault. Gambar di atas menunjukkan sirkulasi arus melalui pilot wire saat terdapat internal fault atau gangguan internal. Arus bersirkulasi dengan arah yang saling bertemu sehingga arus menuju relay. Yang ketiga yaitu fiber optik. Gambar di atas ini merupakan sirkulasi pada arus fiber optik pada kondisi normal. Arus mengalir dari sumber dan arus masuk pada relay A. Arus yang mengalir pada transmitter relay A akan dialirkan melalui fiber optik ke receiver. Pada relay B, begitu pula sebaliknya. Apabila harus mengalir pada relay B, arus akan dialirkan dari transmitter relay B ke receiver relay A. Arus yang mengalir pada relay A atau 1 berupa analog, sedangkan arus yang mengalir pada relay B atau 2 berupa arus digital. Dan dalam analog, arus akan dijumlah berdasarkan popularitas arus. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kami kelompok 10. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.